بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifur rahimallahu taala ila qala, dan yang ketiganya. Udah tahu enggak? Apa namanya? Tandanya. Halaman 14 baris yang paling atas, dan yang ketiganya air yang suci pada dirinya dan tiada menyucikan yang lainnya, dan yaitu air mustakmal pada mengangkatkan hadas, yaitu air kali yang pertama pada wudhu yang wajib, dan mandi yang wajib, adapun air yang daripada yang mustakmal pada menghilangkan najis jika tiada berubah dan tiada bertambah pada timbangannya, kemudian daripada bercerainya daripada barang yang ada ia, kemudian daripada dikira-kirakan kadar mengisap yang dibasuhnya. Masih bahagian daripada air, bahagian air suci dan tidak suci, adapun air yang bernajis. Pertama, suci pada dirinya lagi menyucikan, artinya air mutlak, air yang bisa dipakai untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, yaitu hanya air yang mutlak yang tidak pernah terpakai pada menyucikan yang lain. Yang kedua, air suci lagi menyucikan tetapi makruh isti'mal. Ada air suci dan menyucikan, bisa dipakai untuk menghilangkan najis, menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, tapi makruh dari segi yang lain. Adapun makruhnya aridi, yaitu air yang dipanaskan dengan matahari dan pada bejana besi, seperti drum minyak. Itu bejana besi. Apabila terlalu panas maka karatnya akan naik dan bercampur dengan air. Kalau dipakai pada badan maka akan timbul penyakit supa. Akan timbul penyakit supa, adapun penyakit kudu nyampu pada usia ada ustaz. Penyakit ustaz. Artinya bisa-bisa terpotong anggota dengan sebab penyakit itu. Itu disebabkan karena memakai air yang bercampur dengan karat pada satu tempat, adapun dalam bejana besi. Bejana tahu kan? Bejana itu sebuah wadah, adapun sebuah bak air yang dari besi. Itu bahaya. Tempat penampungan air. Maka bahagian yang kedua, air kalau dipakai tetap suci dan menyucikan. Bisa dipakai untuk minum dan bisa dipakai untuk membersihkan diri daripada hadas kecil dan hadas besar, kemudian daripada najis. Cuma hukumnya makruh. Makruh karena aridi, artinya makruh karena kaitannya dari segi menjadi penyakit, maka hukumnya makruh. Itu yang kedua, bahagian daripada air. Kemudian yang ketiganya, air yang suci pada dirinya tiada menyucikan yang lainnya. Itu air yang bisa dipakai untuk minum, adapun air yang dipakai untuk bukan menghilangkan hadas kecil, hadas besar, serta menghilangkan najis, yaitu seperti air ini, air kopi, teh, air sirup dan segala macam. Itu air suci. Kalau diminum boleh-boleh aja. Kalau untuk minum, untuk menghilangkan dahaga dan haus, silakan. Tapi kalau pakai untuk mengambil wudhu ataupun untuk mandi hadas besar, mandi junub, itu tidak boleh. Inilah bahagian daripada yang ketiga, pembahagian air, yaitu suci dirinya, bisa untuk dipakai minum, tapi tidak boleh untuk kita pakai untuk bersuci. Kemudian
bahagian daripada air suci tapi tidak menyucikan, yaitu air mustakmal pada mengangkatkan hadas, yaitu air kali yang pertama pada wudhu yang wajib. Bekas kita pakai untuk berwudhu kali pertama, karena kita yang menghilangkan hadas dengan basuh yang pertama kita sudah hilang hadasnya. Misalnya begini, hadas kecil berarti kita menghilangkan hadas kecil dengan kita berwudhu. Ketika kita membasuh muka kali pertama, itulah air yang mustakmal namanya. Mustakmal bekas kita pakai pada anggota yang wajib. Karena yang wajib kita basuh dalam berwudhu hanya 4: muka, tangan, kepala, sama kaki. Maka bekas dari 4 anggota ini yang kita basuh itu namanya air mustakmal, air pertama. Namun untuk air kedua dan air ketiga tidak dinamakan air mustakmal, karena itu basuh yang sunnah. Untuk kedua kali dan ketiga kali dinamakan dengan basuh sunnah, bukan wajib. Maka bekas daripada basuh yang kedua kalau seandainya tertampung dalam satu bak, bisa kita pakai untuk bersuci lagi. Cuma hitungan pertama, kedua dan ketiga bisa lengkap. Kita basuh muka lengkap dengan sekali basuh, walaupun dengan 2 kali basuh. Kan bisa jadi ketika kita basuh kali pertama dengan air yang ada di tangan kita, tapi belum lengkap. Maka untuk melengkapi yang tidak lengkap itu kita ambil sekali lagi. Itu baru kali pertama dianggap, bukan kali kedua. Setelah lengkapnya kita basuh, tidak ada lagi yang ketinggalan, maka baru hitungan itu adalah yang kedua dan yang ketiga. Kalau air yang kedua dan yang ketiga itu suci menyucikan, bisa lagi kita tampung dan kita pakai untuk bersuci untuk kedua kali. Paham nggak itu? Kalau udah banyak mungkin. Nggak perlu banyak, walaupun memang hanya satu, ibaratnya satu teko bisa juga. Karena air tidak dianggap air mustakmal. Itu sama seperti air air aqua. Air aqua walaupun nggak banyak, tapi kan bisa dipakai untuk bersuci. Walaupun nggak nyampe 2 gelas, tapi bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian setelah kita bersuci, yang kali pertama itu nggak bisa dipakai lagi. Yang kedua kali ataupun yang ketiga kali boleh untuk kita pakai lagi. Ya, itu masih hukumnya seperti air yang tadi, yang pertamanya. Tapi khusus untuk basuh yang kedua ataupun yang ketiga. Paham nggak itu? Gimana kira-kira pemahamannya? Mutar nggak? Kira-kira di kepala mutar nggak pemahamannya? Enggak kan? Apa mana? Nanampung. Nyo nak iya apa pula? Ini bentar, saya jelaskan dengan bahasa aja dulu biar paham ini. Ini ada air 1 gelas. Ini air bersih, suci, menyuci. Kita pakai air ini untuk berwudhu. Taruhlah kita pakai untuk membasuh muka. Kali darah muka 3. Yang 3 apa ianya? Yang bekas daripada darah mukanya dia pakai leh. Yang gekut ia mustakmal. Kemudian kita ngambil 1 gelas lagi. Kemudian kita basuh yang kedua. Waterah keduanya, ia yang rek keduanya, ianya berakhir hana mustakmal. Ianya suci menyucikan, menyata tampung lam, dia tak pakai lam untuk tamudu untuk perhatian kedua kali. Walaupun tamudu untuk misalnya 2 jam kemudian, dia tak pakai ianya yang kedua dan yang ketiga. Bahkan karena ianya hana mustakmal, yang dianggap mustakmal adalah ia tak pakai pada kali pertama. Baik untuk darah muka, darah jaro, darah haki, yang ia pertama mustakmal. Ia tak pakai kedua kali dan ketiga kali tidak mustakmal. Walaupun ia hanala kade. Yang ada tampung bunuh bekas yang kedua yang ketiga hanya di tengah gelas. Tapi ianya tetap suci menyucikan. Paham? Itu yang dimaksud. Ya. Artinya yang mustakmal pada mengangkatkan hadas, artinya membasuh daripada wudhu ataupun mandi junub, yaitu air kali yang pertama pada wudhu yang wajib dan mandi yang wajib. Adapun pada saat kita mandi junub, berarti yang terbasuh kali pertama itu airnya mustakmal.
Ketika kita basuh kedua, ketiga kali, seandainya tertampung airnya pada satu bak ataupun satu gelas ataupun satu teko, itu bisa lagi kita pakai untuk mandi kali hal lain nanti. Artinya bisa disimpan. Apakah kita pakai untuk menghilangkan hadas kecil yaitu berwudu, ataupun untuk mandi daripada junub. Boleh untuk kali kedua. Dengan air yang kita tampung membasuh yang sunnah kedua kali ataupun ketiga kali. Itu satu pemahaman, artinya satu ketentuan. Kemudian ataupun air yang mustamal pada menghilangkan najis jika tiada berubah dan tiada bertambah pada timbangannya, kemudian daripada bercerainya daripada barang yang ada kemudian daripada dikira-kirakan kadar mengisap yang dibasuhnya. Ini bukan najis ainiyah, paham nggak? Ada air bekas kita basuh najis, tapi bukan najis ainiyah, mu'ta najis, bekas daripada membasuh sesuatu yang mu'ta najis. Contoh, ini misalkan gelas, ini ada najisnya, tapi najisnya tinggal najis mu'ta najis. Setelah hilangnya najis, misalnya taruhlah di sini ada tai cecak, ini kan najis, kita hilangkan. Ketika kita hilangkan tidak ada lagi kelihatan warna, rasa dan bau, tapi yakin ini masih bernajis. Maka bekas air yang kita sucikan gelas yang bernajis tadi, yang ini berarti itu dihukum kepada najis, kepada suci dan mustakmal, tidak boleh lagi dipakai untuk kita bersuci kali kedua. Ada kain, celana, baju ataupun apa aja yang yakin kita di situ ada najis, cuma najisnya nggak kelihatan, tidak ada lagi warna, tidak ada lagi rasa dan bau karena najisnya sudah kering. Kemudian kita basuh air itu. Ketika kita basuh dengan sistem murut itu air kita datangkan ke pakaian, bukan pakaian dicelupkan dalam air. Beda kan? Kalau air yang kita datangkan artinya kita tuangkan air dari atas ke sebuah baju ataupun pakaian yang bernajis. Ukuran air satu gelas ketika kita tuangkan ataupun kita cucur, maka air yang ada di bawah itu kita lihat. Maksudnya yang kita lihat jumlah air yang jatuh ke bawah itu setelah kita kira-kira nyangkut di baju ini ada berapa. Kalau misalkan satu gelas air yang kita tuangkan diminum sama pakaian tadi yang kita basuh mungkin sepertiga ataupun seperempat, maka ada air 3/4 lagi. Ada air segini lagi. Berarti kalau nggak lebih daripada timbangannya, berarti ini dinamakan air mustakmal, bekas mencuci najis. Bisa diminum? Silakan. Untuk berwudu kedua kali ataupun untuk mandi junub nggak boleh. Ini sama seperti bekas kita berwudu. Yang perlu dikatakan ini kalau untuk minum silakan boleh. Cuma jangan dipakai lagi untuk membasuh najis ataupun menyucikan najis. Nggak boleh. Kenapa? Karena air ini sudah berubah yaitu kepada air suci tapi tidak menyucikan. Dasarnya suci menyucikan. Cuma sudah kita datangkan ke sebuah pakaian yang bernajis, pakaiannya bukan bernajis ainiyah tapi mu'ta najis, dan kita lihat nggak lebih timbangannya. Cuma kalau lebih bagaimana Ustaz? Kalau lebih tidak boleh. Kenapa? Karena itu bahagian dari najis berarti. Kalau sudah kita kira-kirakan, misalnya 1/4 yang kena pakaian, itu nggak turun lagi ke bawah. Yang tinggal di bawah 3/4, tapi bukan 3/4, lebih daripada 3/4. Itu tidak boleh kita pakai untuk lagi minum. Untuk minum juga boleh. Itu namanya air najis, bukan lagi air yang mustakmal.
Nampak dong pikiran? Hah? Balik deh. Gimana kau jawab? Hah? Yang perlu kita pahami, bekas kita pakai untuk membasuh najis pada satu benda, bukan najis tapi bekasan najis, itu air itu dinamakan dengan mustakmal juga. Artinya tidak boleh kita pakai untuk bersuci. Kalau untuk minum silakan. Boleh untuk kita minum, hanya sekedar minum. Kalau kita untuk bersuci nggak boleh. Sama seperti hukum air yang telah kita pakai kepada berwuduk ataupun mandi pada kali pertama. Bagaimana prakteknya? Kalau kita praktekkan, ini satu gelas air, kita takdirkan, adapun kita hitung-hitung. Kalau seandainya kita basuh ke sebuah pakaian yang kecil, setelah kita tuang, berarti pasti air ini berkurang. Cuma berkurangnya, kalau diminum sama pakaian tadi berarti 1/4, berarti 3/4 gelas masih ada, turun ke bawah sampai 3/4. Kalau lebih daripada 3/4, sedangkan di sini juga sudah diminum, ketika membasuh sudah diminum oleh pakaian, berarti itu namanya bukan air mustakmal, sudah berubah menjadi air najis, sama seperti pakaian yang bernajis tadi. Tidak boleh lagi kita pakai, itu buang aja. Minum nggak boleh, apalagi untuk bersuci tidak boleh lagi. Paham kan? Ini bahagian yang kedua daripada air suci tapi tidak bisa menyucikan. Yang pertama, air bekas kita pakai pada hadas, menghilangkan hadas besar ataupun hadas kecil, adapun yang kita pakai kepada membasuh najis. Jika tiada berubah dan tiada bertambah pada timbangannya, jadi ukuran 3/4 tadi tidak ada bertambah, kemudian air ini tetap seperti biasa, tidak berubah warna, rasa ataupun baunya, berarti air ini dianggap air mustakmal. Dan air yang berubah salah suatu daripada 3 sifat dengan sebab bercampur dengan sesuatu yang suci, yang banyak berubahnya, yang menegah itlaq nama air atasnya, yang bahagian daripada air suci tapi tidak menyucikan, berubah dengan sesuatu yang lain tapi yang suci juga. Contoh di hadapan kita ini air teh bercampur dengan teh, suci enggak teh? Suci. Kemudian bercampur dengan air mutlak, artinya air yang suci menyucikan. Cuma karena sudah bercampur dengan benda yang suci sehingga jadi hitam. Taruh kopi jadi hitam, taruh teh jadi kuning. Ini apa hukum air ini? Hanya boleh kita minum, tapi kita pakai untuk bersuci boleh? Tidak boleh. Inilah surah ataupun pemahamannya tentang air yang berubah salah suatu daripada 3 sifat. Mana 3 sifat? Yang pertama warna, rasa, dan bau. Ini sudah berubah apa? Dasarnya air mutlak kan? Dasarnya air suci menyucikan, baik dari keran ataupun dari sebuah mata air ataupun dari sumur. Kemudian kita timba, kita masak, kemudian kita taruh teh ke sini. Ketika kita taruh teh ataupun kopi, maka berubahlah warnanya. Rasanya juga sudah berubah dari dasar tawar jadi manis. Itu bukan lagi salah satu sifat, udah 2 sifat berubah. Rasa, bau, ini juga udah bau kopi, bukan lagi bau air. Kemudian warna, rasa dan bau, 3-tiganya sudah berubah. Maka air ini tergolong kepada air suci, bisa untuk diminum, tidak boleh untuk bersuci karena tidak menyucikan dia. Karena sifatnya tidak menyucikan. Inilah makna daripada berubah salah suatu daripada 3 sifat dengan sebab bercampur dengan sesuatu yang suci, yang banyak berubahnya. Ini bukan lagi banyak, malah sudah terlalu berubah. Warnanya sudah terlalu berubah. Karena air tawar biasanya putih, ini jadi hitam. Adapun kita taruh teh jadi kuning. Berubah salah satu daripada rasanya, warnanya, dan baunya. Manakah itulah nama air atasnya, sama ada berubah pada isi ataupun pada takdir, seperti campur dengan dia sesuatu yang menyamai akan dia pada sifatnya, seperti air mawar yang hilang baunya dan rasanya dan warnanya, dan air mustakmal. Ataupun bukan bercampur dengan warna lain, bukan bercampur dengan kopi, bukan bercampur dengan teh, tapi bercampurnya dengan yang sama sifat.
Contoh air suci menyucikan 1 gelas nih. Kemudian kita taruh air yang mustakmal, bekas kita pakai berwudu. Ketika bercampur, ini namanya sudah berubah. Walaupun tidak kelihatan pada mata, tapi ini statusnya sudah berubah. Bukan lagi air suci menyucikan, tapi airnya cuma air suci, tapi tidak menyucikan. Kita takdirkan, kalau seandainya ini 1 gelas, jatuh air kopi sedikit, sedikit aja, berubah nggak air itu warnanya? Berubah. Berarti kalau jatuh air bekas kita pakai pada wudhu, adapun dinamakan dengan air mustakmal, jatuh ke sini sedikit, berarti ini airnya udah nggak bisa pakai lagi untuk bersuci, karena sudah berubah status airnya daripada air suci menyucikan kepada suci tapi tidak menyucikan. Inilah 3 bahagian daripada air suci pada dirinya tapi tidak ada kekuatan untuk menyucikan yang lain. Ini 3 perkara. Ini harus diingat. Ini bab ibadah. Sebagaimana aturannya dalam fikih, bagi muallif ataupun pengarang diawali dengan bab ibadah, kedua baru amalah, jual beli, ketiga munakahat, keempat jinayat. Maka ini merupakan salah satu syarat untuk beribadah, wasilah, jalan untuk kita beribadah. Ini wajib. Kalau ini tidak sah ataupun ini tidak benar, maka semua ke depan tidak akan benar. Semua ke depan tidak akan benar. Kenapa? Karena aturan syarat lebih lebih harus sempurna daripada masyrut. Artinya mempersiapkan syarat daripada ibadah itu mungkin lebih capek daripada masyrut. Mengenai tentang masalah wudu, kalau memang ada yang tidak sah, berarti kita sholat nggak perlu kita kerjakan. Tidak sah, tidak bakalan membawa kepada sah salat apabila wudu kita tidak sah. Baju kita tidak suci, walaupun kita salat dengan baju itu 1000 kali tetap tidak sah. Kenapa? Karena salat kita tidak suci pakaian. Tidak mengerti kita dalam berwudu, tidak mengerti kita dalam mandi junub, tidak mengerti kita dalam membasuh najis. Efeknya juga, walaupun kita salat, baca Al-Quran, pegang Al-Quran, haram, masih dianggap kita haram karena tidak suci. Adapun tawaf haram, salat apalagi. Jadi semua yang kita lakukan kalau syaratnya tidak benar, masyrutnya tidak akan benar dan tidak akan sah. Maka tetap penjelasan awal daripada fikih yaitu mengenai tentang bersuci, suci tempat, suci pakaian dan suci badan. Setelah suci semuanya, baru kita masuk ke dalam salat. Baru dijelaskan mengenai tentang salat. Karena kita diwajibkan suci dalam menjalani salat. Kemudian mengenai puasa, nggak membutuhkan kepada wudu. Maka baru dijelaskan tentang zakat, kemudian baru puasa, kemudian baru haji. Kecuali kita dalam haji, yaitu di saat kita tawaf, itu membutuhkan kita dalam keadaan suci. Nah, ini merupakan wasilah ataupun wasail untuk menuju kepada tujuan yang utama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sedikit orang yang tidak mempersiapkan syarat dan langsung masuk dalam masyrutnya. Makanya itu dinamakan dengan abid, hanya melaksanakan ibadah tapi tidak mempunyai bahan dan tidak ada persiapan untuk menuju ke dalam hal itu. Mendang pula pingkul nya gene mendang udah pingkul limang bawah hotel lantai urut malam. Ana faedah. Karena tidak sahnya salat kita dengan sebab tidak dalam keadaan suci pakaian, tempat ataupun badan. Makanya harus benar-benar mengerti ini. Dan ini jarang kita ketemu 2 kali. Jangan anggap mungkin nanti pengajian ke depan ada pengajian di mana mungkin ada lagi di penjelasan. Jangan kita mengharapkan seperti itu. Orang pesantren aja, talib, santri itu aja kadang-kadang setahun kemudian baru dapat lagi. Setelah penjelasan malam ini, setahun kemudian baru dapat lagi dia, yaitu ketika menggantikan kita. Apalagi kita,
Kalau hal ini tidak kita mengerti pada kali pertama, untuk ke depan mungkin 3-4 tahun belum tentu bisa ketemu lagi dengan bab ini. Adapun di majelis yang lain tidak menjelaskan tentang masalah ini. Pokoknya yang seretak-retak kita ini orang-orang yang sudah punya umur, tentu memang bukan lagi masa sebenarnya untuk kita main-main dalam memahami syariat. Benar-benar kita harus fokus dan mempersiapkan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Nah, jadi menyerpiki ibadah berat dan bu. Menyertak-datanya golong kita miliki, adapun golong mengerti tentang persiapan gedanya ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kelebihan orang berilmu, biarpun pada kali pertama mungkin tidak terlalu fokus untuk ibadah, tapi persiapannya sudah mantap. Udah tahu tentang hukum bersuci, udah tahu tentang hukum ibadah. Sehingga kapan dia ada kemauan untuk beribadah ibaratnya, berarti dia langsung bisa beribadah dengan benar karena sudah punya ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, ya harus kita bikin persiapan dulu, yaitu dengan ilmu. Tapi yang berkaitan dengan syariat, karena ini satu kewajiban tetap jalani. Salat masuk, harus kita salat pada waktunya sebagaimana anjuran agama, kita salat. Biarpun dalam keadaan kita jahil, tapi kita tetap melakukan salat. Disitulah kemaafan Allah bagi seorang yang mempersiapkan diri untuk ibadah, maka ibadahnya tetap berjalan walaupun kurang fadilahnya, adapun kurang benarnya, tapi tetap dia harus melakukannya salat pada waktu itu. Maka ketika dia sudah pahami, tentu dia akan menjalani yang benar. Kalau dipadai dengan kejahilan, tetap dia salat, adapun tetap dia taat, tapi dia dalam keadaan jahil, maka selalu dia dalam keadaan dosa besar. Maka meninggalkan menuntut ilmu adapun mencari ilmu agama salah satu jalan kepada dosa besar. Kalau kita meninggalkan menuntut ilmu salah satu berarti dosa besar. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, tarkut ta'allum kabirah, meninggalkan menuntut ilmu itu adalah dosa besar. Anak mau perempuan bagi ilmu persiapan untuk ibadah, anak mau perempuan anak tinggal. Ya, banyak urut bakal jam menjadi kajak kah anda, kita akan berpoya. Yang lagi prinsip, ya, yang hana poda anggap ibadah dengan usah. Yang seharusnya katanya ikatan yang wajib dengan Allah. Kalau merasa katanya ketinggalan, tentu tutupi dan berikan tamidah ketinggalannya supaya katanya beri dalam keadaan ketinggalan. Walaupun anak sempurna tapi katanya anak merasa jahil ya. Nah, ada belajar. Karena dengan belajarnya pun katanya selalu dalam keadaan pahala dan rahmat Allah. Ya, nah pertanyaan kan? Gimana? Saya masa putih yang menyapu kaporitnya pada suci. Hanya menyapu kaporit yang ke berubah bau Sampai berat berubah menjadi bagian. Alanya kaporitnya pun tadi dalam keadaan sengaja kan? Pasti dalam keadaan sengaja tadi. Ya, maka menyangka berat mobil kaporit nyampe dapat pakai liur suci karenanya masuk. Bahkan karena berubah bau dan berubah warna. Memang dasarnya karena jika kaporitnya kadang-kadang nggak ada cukup kan? Ya, bang. Karena yang ilmu adalah air yang keluar dari bumi turun daripada langit biayi sifatikan. Dengan bagaimanapun warnanya, sifatnya itu namanya air mutlak. Misalnya ada mata air yang keluar air keruh, berarti itu sifat utamanya. Maka dibersihkanlah sifat keruh itu, warnanya itu yaitu dengan kaporit sehingga berubah warna daripada warna dasar. Kemudian baunya, maka itu bagian daripada dikategorikan air yang berubah warna, rasa dan bau. Tidak boleh lagi kita pakai untuk bersuci. Yang duduk mana masalah? Nyajit belakang. Ya. Misalnya kan pakaian yang najis tentu.
Habis itu digabungin sama pakai pakaian yang suci, dimasukin dalam mesin cuci. Itu Ya. gimana tuh? Semuanya pernah bernajis. Kalau memang nggak dicucur, itu semuanya pakaian kita najis. Hah? Ini ada pakaian anak-anak, kita masukkan ke mesin cuci. Pakaian anak-anak bekas kencing, ada bekas kotoran, kita masukin ke ke mesin cuci. Kemudian ada pakaian yang suci, kita masukin lagi ke situ. Ketika kita kasih air, kita tambah air sehingga semua pakaian itu dalam keadaan bernajis. Kapan hilang najisnya? Di saat kita cucur. Artinya dengan mendatangkan air kepada pakaian. Ambil satu-satu kemudian kita cucur satu-satu. Air yang turun itu kalau sudah semua terbawa air yang pertama, adapun air kita giling itu baru dianggap suci. Kalau belum turun semua itu juga belum. Nah, jadi harus kita cucur dengan air yang banyak apabila air kita yakin pakaian itu sudah bernajis. Begitu bosnya? Ya. Maka kalau kita menyucikan pakaian, ada baiknya kita lihat pakaian mana yang bernajis, adapun yang tidak bernajis. Nah, jadi nggak perlu kita capek-capek dalam menyucikan. Kalau tidak bernajis kemudian kita giling dengan air bukan air najis, adapun air bekas kita giling yang lain, itu bisa kita giling dalam keadaan tidak bernajis. Ya. Jadi kita giling kali pertama, kemudian kita ambil, nggak perlu cucur, artinya tidak perlu kita warit. Dengan kita masukin ke air yang ada di bak, kemudian kita tarik lagi, itu sudah suci. Memang tidak bernajis itu, tidak hukumnya bernajis. Yang kita khawatirkan kalau memang kita cuci, yaitu bersamaan dengan pakaian anak-anak yang bekas kotorannya ataupun bekas kencingnya. Nah, itu semua akan membawahi pakaian kita bernajis. Ya balon dia nanya perumahan dari memang anak mengerti hukum. Hari pun itu menjawab itu sebenarnya. Ya, tengok masa pakaian ada perlu teknik kena najis sudah pasti tidak bisa lah. Ya. Sudah pisah pasti tidak bisa gile baru bisa apa. Ya. Kan Pak Laundry. Yang Pak Laundry benar tahu ya. Air rupa yang pita-pita lagi ya. Dah, nah ini buah beda yang najis dan yang najis. Semuanya ditaruh kepada satu tempat kemudian digiling. Padi itu digabung. Kalau nggak mengerti hukum nggak dicucur. Cucur ada, cuma bukan bentuknya cucur seperti yang dianjurkan. Artinya mendatangkan air kepada pakaian, malah pakaian dimasukkan ke air. Satu pakaian kita masukkan ke air, itu air satu bak bisa semuanya juga bernajis. Kemudian kita masukin yang lain, keduanya juga bernajis. Kita masukkan lagi, semua bernajis. Najis nggak bakalan jauh selama kita belum melaksanakan bentuk cucur ataupun kita datangkan air ke atas pakaian. Juga ada apa yang dulu? Hanya kalau betul. Nyena memang keran, buka keran, tahan air pakaian di bawah. Taruh pakaian di bawah, semua pakaian sudah mengenai air yang bersih itu, kemudian kita peras. Ya, itu lebih bagus daripada kita pakaiannya yang belum yang sudah bernajis itu kita cucurkan ke dalam bak, itu lebih parah. Kecuali di sungai itu nggak apa-apa. Bentuk seperti itu karena sungai airnya banyak, lebih daripada akulah malah sudah berlaut-laut, artinya sudah airnya banyak. Walaupun kita cucur masukin ke dalam air itu tidak akan berubah air itu. Dengan walau ada hana madalah, nya hana pelamun yo. Dia dekerin lewat air samping, nya hana menajis pada tempat itu. Karena ngalir. Hana madalah. Tapi ia mengalir, tapi punya irdap bahaya sih kan. Punya irdap dan najis sampai nyampe karena ianya langsung menajisi dengan dengan najis yang tau. Itu na ia sabuk ulang. Ia naik najis na sampai nyampe terjauh semuanya sampai masuk ia najis. Tapi punya ia nama salah. Nama lewat ia berken lewat najis ukur likutnya itu nama najis ini. Tapi punya ukurnya menajis. Yang naik ke yang mengalir yang bernajis. Yang enggak bernajis mana? Yang di belakang. Nah, maka nyatanya pada pun dan cucu pakaian, cuculah helikot banyak dia. Banyak ukur dia itu.
Dia baca dulu. Ya. Watem sudah rah baca pakai mesin cuci ya. Ya. Mesin apa yang menajis kan bisa penggunaan dalam bak mesin Ya. cuci. Kaputa lah juga letak teh ya. Lan iya tak apa pakai am tam najis atau apa? Tetap menajis madam. Tetap najis. Tetap menajis madam. Kecuali kitanya yang lagi habar apa pun nyan tabuka rayuk tabla irada. Nah, walaupun pakaian le yakin tu dengan taplai watanya kau kena mandung pakaian. Nak taplai saja mau pada bawah ember ada pun pada bawah drum lama saya cuci tapi rayuk dah buka. Dan iklan ia cepat. Ya, hana medun ia. Iklan ia cepat adanya begitu taplai langsung ada uyup tu. Ya, le kena pakaian langsung uyupnya bisa suci. Ya, tapi yakin kurang meyakinkan dikhawatirkan ada bahagian pakaian yang banyak itu tidak mengenai air cucuran. Tak khawatirkannya. Nah, lebih agak taboh-taboh. Ya taboh-tabohnya insyaallah kapasi clean dan suci. Ya, walaupun nggak terlalu panjang tapi ini sangat bermakna adanya perlu kita pahami dan harus memang fokus dalam hal ini berkaitan dengan kesucian kita, tempat badan kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita badai pengajian kita sampai sini. Ini sudah ada 1:30. Karena kita ada acara yang kedua yaitu arisan. Sambil menunggu keluar arisan, nggak apa-apa. Ada lah. Kalau ada pertanyaan boleh. Tunggu perbedaan mazi, mani, tunggu. Ya, kalau mazi itu keluar di saat itu warnanya bersih, warnanya jernih, kemudian lengket. Cairan lengket yang ada pada zakar, yang keluar pada zakar di saat kerja keras. Itu namanya mazi. Kalau wazi, bukan. Kalau mazi, mazi di saat kerja keras. Kalau wazi sama bentuknya, tapi keluarnya di saat syahwat yang keras. Di saat surnya syahwat, kemudian satu lagi mani. Kalau mani memang warna beda, kemudian keluarnya dalam keadaan tadafuk. Tadafuk itu berarti tidak sedikit hanya kerana jadi itu mani. Tidak keluar seperti mazi, keluarnya itu berurutan. Kenapa encik sini? Berarti yang suci cuma mani doang dulu ya? Yang suci mani. Suci binisbati dengan nisbah dengan bila mengenai pakaian. Itu suci dan kaitnya mani yang keluar kali pertama. Kalau misalkan terjadi mani keluar pada kali kedua. Keluar kali pertama dimasukin lagi maninya ke dalam zakar, kemudian keluar kali kedua. Itu hukumnya apa? Tetap najis. Itu kaitannya. Kaitannya yang suci adalah mani yang keluar pada kali pertama dan tidak didahului oleh mazi ataupun wazi. Kalau sudah didahului oleh mazi dan wazi, tentu keluar mani bercampur dengan wazi itu tetap najis. Karena Rasulullah pernah pada waktu pagi mani mengenai pakaian Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Aisyah, kata Rasulullah nggak ada masalah, karena mani itu hormatan. Karena itu salah satu ayat kejadian manusia. Sorry. Safri ataupun dekgam. Oh, kenapa? Nak buah kan? Nah, depeng. Nah, mana dia benar? Nah, depeng kan? Urung mantang besok dulu tu kan. Dah ni buat. Pasal Tepi-tepi. Kering. kai mana? Jadi urung kat Tuhan. Ya, le hari-hari kena Pati menang. legok. Ya, le menyelena pasal. Tergantung raja urang apa lagi. Artinya tingkat dia kedai imam bukan nama Cik Malin tahu. Bisa menjadi imam itu bukan ketentuannya adalah orang yang alim besar enggak. Yang pasti untuk setaranya dia bisa menjadi imam. Ya, kalau setara kampung itu mungkin dia agak merasa lebih lah dalam bacaannya. Anak lainnya lagi kenyang. Maka ini satu derajat bagi seseorang yang yang dibolehkan untuk menjadi imam. Cuma kalau sederajat itu dia sering kelihatan aurat, itu fasik.
Sering kelihatan aurat itu fasik. Cuma kalau nggak sering banget itu nggak ada masalah. Cuma hitungannya tergantung. Faseknya apabila di depan laki-laki dia melebihi daripada orang salat. Pakai celana pendek banget, ya. Kelihatan pahanya, adapun ujung pahanya itu fasik. Karena itu wajib ditutup di saat ketemu dengan laki-laki. Adapun di saat perempuan, dia memang nggak boleh sedikit pun, walaupun pakai di bawah lutut, tapi itu fasik juga. Kalau di depan perempuan, karena hukum auratnya laki-laki di depan mahram, orang yang bukan mahram, di depan ajnabi yang boleh nikah dengan dia, maka dia harus menutup sekalian badan juga. Nah, harus menutupi sekalian badan juga. Enggak beda juga. Perempuan kalau untuk salat boleh terbuka dua telapak tangan sama muka. Tapi kalau di sisi ajanib, yaitu ketemu dengan laki-laki yang boleh nikah, dia harus menutupi sekalian badan. Laki-laki juga begitu. Kalau di depan perempuan yang boleh nikah, tetap dia harus menutupi sekalian badan. Maka walaupun memang sampai ada celananya sampai di bawah lutut, tetap fasik kalau di depan perempuan yang lain. Paham kan? Ini ukurannya, ukuran hal yang membawa kepada fasiknya seorang itu. Ya, jadi tergantung di mana dia membuka aurat. Kalau hanya sekedar laki-laki mungkin, kalau di bawah lutut itu nggak fasik. Ya. Dia pakai celana pendek tapi di bawah lutut. Nah, sudah melewati lutut itu nggak fasik. Nah, walaupun kita lihat itu memang pakaian pendek, ya, tapi masih menutupi aurat. Kemudian kalau seandainya terbuka badan pun di atas pusat, itu nggak ada masalah, tidak membawa kepada fasik. Ini memang kita lihat pakaiannya yang memang pemain bola lah. Ibaratnya pakai pakaian bola, kemudian tidak pakai baju, sering dia mutar-mutar di jalan, itu fasik. Nah, setara dia itu udah fasik. Tapi kalau untuk seorang tengku ataupun seorang ustadz, dia itu kita lihat sebenarnya aurat dia itu lebih menjaga daripada aurat orang biasa. Nah, terbuka kepala di pasar, misalkan dia datang ke pasar dalam keadaan nggak pakai peci ataupun terbuka kepala, itu salah satu jalan membawa kepada pasar juga. Nah, karena derajat dia itu memang harus menjaga, karena wibawanya seorang tengku ataupun seorang ustaz. Nah, begitulah perbandingan. Tentu. Ya. Hukum makruh yang sebenarnya gimana? Hukum Makruh. Hukum makruh di bawah haram. Artinya mengerjakan tidak berdosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu masih dalam bentuk nahi, masuk dalam kategori nahi. Karena hukum itu dua, pertama amar perintah, kedua nahi larangan. Dalam perintah masuk dua, yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian dalam bentuk nahi, pertama haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan mendapat pahala. Makruh, apabila dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Ya, itulah pembahagian daripada makruh. Adapun hukum syar'i yaitu 5, wajib, haram, makruh, sunnah, dan satu lagi mubah. Ini yang tidak ada ikatan apa-apa, tidak ada ikatan dosa dan tidak ada ikatan pahala, melakukan perbuatan yang mubah seperti makan dan segala macam. Yang benar mufhum don. Maksudnya yang paling don yang tentang hukum makruh. Yang rukuknya gimana? Yang kenyang masuk dalam tinggal. Yang pegang makruhnya mesti berterus dan lakukan jika hari mah. Secara datihan. Secara dati artinya dari segi perbuatan kedanyo menyangkut umrah nak makruh. Cuma artinya bisa jadi. Aridi adalah hukum yang datang kemudian. Itu namanya aridi. Hukum aridi. Contoh dalam aridi, orang misalnya main satu permainan, hukumnya makruh.
Meninggalkan salat dengan sebab permainan berarti membawa kepada haram. Bukan haram melakukan permainan, tapi gara-gara dia meninggalkan salat. Gara-gara dia meninggalkan salat, dia berarti waktunya dipakai kepada yang haram, dan dia juga permainan itu jadi haram karena tidak melaksanakan kewajiban pada saatnya. Gara-gara permainan bodoh, sehingga semaya-semaya anali yang kali berstatus makruh bodoh, membawa kepada haram, walaupun kan haram dasar, itu haram kemudian gara-gara dia tinggalkan salat. Ini salah satu daripada hukum aridi. Seperti hukum mubah, secara mubah, makan mubah, minum mubah, boleh. Tapi gara-gara makan, niat kita baik adalah untuk kuat kita beribadah, berarti jadi diberikan pahala. Ini namanya hukum aridi. Dan banyak sekali hukum-hukum aridi yang ada pada satu perbuatan yang ada ikatan dengan wajib, ataupun haram, ataupun mubah. Jadi kita bicarakan masalah rokok, itu pada kali pertama makruh. Selama lagi kita nyata merokoknya, artinya hanya menimbulkan perbuatan yang lain yang diharamkan, selamanya tidak ada masalah. Artinya dia mantan pada posisi makruh. Kan gara-gara lu sehingga haram, kita makruh sih. Cuma gara-gara merokok, roh dah cuma nyambung. Gara-gara merokok, maling. Gak ada duit buat merokok, akhirnya maling. Nah, itu merokok itu sudah hukumnya haram. Yang memang Ini dah merokok lain. Lain yang bagi. Mumang. Mabuk lagi. Tapi rokok mabuk maksudnya. Tapi rokok mabuk, tapi kan karena satu kebiasaan. Mungkin karena kondisi badan dalam keadaan kurang sehat, mungkin pas merokok sehingga puyung ataupun pusing. Itu sekali-kali tidak berubah hukum dasar. Tetap hukumnya pada hukum makruh. Berarti punya kebiasaan gaya hari umur Punya kebiasaannya mudarat badan yang haram. Dia merokok selalu mabuk. Pada pusing, mabuk. Itu hukumnya haram. Kenapa? Karena itu membawa kepada mudarat badan. Kayak batu-batu nah, batu kirko ni. Ataupun batu-batu. Mami ada kira orang berjobi kena mau gerau gitu. Orang pejobiang, nyan hukum pejobiang dia ada gaji hukum pejobiang giban hukum pejobiang. Ada buat purun tadi. Udah demo bong yang kamu mang liu nya. Jadi memang bagi orang yang pejobiang ya, agak nyanjut ke mudarat badan, artinya dia membawa kepada mumang ke ataupun puyung ke, nyan memang pejobiang, hukum pejobiang bagian adalah makruh. Kalau boleh tapi makruh. Karena memang selalu mengefek kepada mumang. Yang ibaratnya lagi orang menganggap sesuatu yang halal kepada haram. Bagaimana hukum terhadap orang itu? Tapi enggak boleh lagi. Misalnya air kopi ini, kita anggap ini haram bagi saya. Kita menganggap kopi ini haram untuk kita minum. Apa hukumnya? Haram. Karena sudah kita mengharamkan untuk diri kita adalah minum kopi. Ya, Walaupun hukum kopi dasar halal. ada peharimnya dia cabutlah bukan ada harim. Tetapi Pak, artinya yang pada saat katanya nak kopi ke ada dan etika katanya haram. Atra halal tak etika dia tanya kepada haram, maka bagi katanya adalah haram. Begitu hana tajib, misalnya karena tanggapnya haram, Kah hana tajib. Ada berubah etikanya adalah dia belum kata enggak wali. Lagi dari mana sayang dari baju je. Dia dah terima. Sayang. Yang sampai berakan telah sampai contoh. Tanya sayang daripada kemanoknya, dati kan. Damnya dati ada hari berdoa dah baju. Ya dati hang baju. Ya mana ada hari. Hari bagi lo untuk baju ni memang nanti. Ya memang hari mana yang untuk manoknya hanya baju. Sayang. Yang boleh katanya benar baju. Kalau benar karena hukum datang kepada katanya sesuai ini. Menyatakan haram benar kan? Bakung lalu. Abang punya? Ganja. Ganja. Berapa haram? Abang ini le macam. Bicara masalah ganja, menyatakan kalau bak ganja bak orang kaya ni. Artinya bak tumbuh-tumbuhan ya. Ganja bak tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan mandung ada.
artinya tidak bernajis yang benar bukan. Ganja kan bernajis. Jit salang kes semaya. Dia cok sak langkah sembahyang boleh. Artinya tidak bernajis. Cuman yang bikin ganjanya haram gara-gara dipakai salah pakai. Banyaklah gunakan. Walau hana mabuk. Gaknya tak hana mabuk. Nyo nak nyepit duanya nyang pusing. Abang ni. Tetap sabang. Jadi ke hukum dia ada majmuk aja hana hukum kepada jami'. Kan kepada pribadi kita hukum. Tapi untuk umum. Itu kepada umum. Standar ji hidup nani punya berarti yang mabuk, maka orang lain mabuk sih. Makanya punya untuk pakai gerkoknya salah penggunaan. Punya ganja yang halal pakai untuk bumbu. Jut. Yang berarti ada dekedinya tang. Yang orang pakai bumbu ke hana mungkin enggak bawa bumbu jajajan berken enggak bawa jajajan. Hanya untuk melezatkan makanan. Baik kecok ke bumi le ganja kami nyan kan lah. Entahlah cara berlaku. Jangan tak hari. Lupi mahal mabuk dulu kan. Tapi dengan jalan lupi minyak tengok. Dia lupi dia buat. Gara-gara mabuk yang dengar je. Ke ubat Gara-gara dengan mabuk ni. Menyau dah hana mabuk yang dengar. Dia kerja putih kadang hari buat sama. Yang baik nekat orang kerau. Hana solusi lain dia dengar. Kan tengah jalan naik. Gepiak dia nyak dengar kan? Tapi kadang-kadang lupi mana dia je, nak mabuk biasa. Yang mana? Yang kepegaknya solusi. Betul. Yang kepegaknya solusi untuk dengar dia buka Quran dah. Kita dengar. Menyak hakim dengar, cak Quran baca bahasa dengar. Yang pada hidup praktek, yang ini dengar. Cak Quran mentang tapi fokus. Nebut, fokus, adanya guna jiwai, yang lalu dengar dia. Rentokan jangan je mentang. Kita dengar tu juga. Jika dengar juga, kadang-kadang ada apa yang berbahaya bahaya mentang karubar. Ya, bang. Jadi hanya ke alasan yang benar pegang, tak pegang pihak ganjanya sebagai alasan untuk dengar. mak dengar. Karena lainnya dalam dia jalan untuk bisa dengar. Dan hanya dalam aturan agama pun sesuatu bisa dipakai untuk dia dengar. Karena dengarnya memang hanya dapat pasar saja. Banyak urut dapat pasar dengar malah dengar. Ini menjadi dalam keadaan dono dengar pikiran. Ya dengar nak. Mesti aku tenaga aku mesti betul ni. Ayam memang. Yang kenyang apa? Artinya nyo efek mandu. Nyo efek daripada pengaruh ganja. Karena menyagedannya badan harus memang tak pakai obat, walaupun hanya obat yang tak pakai nyana ganja ataupun nabi ganja, yang sesuatunya akan membagi kepada harum karena berubah tabiat dan kekuatan ganja dengan sebab pengaruh barang. Pengaruh. Ya, lebih. Lanjut ya, tetapnya hukumnya. Tanya hana ibu bilangnya. Secara hukum agama, gedanya kuat ibadah yaitu dengan tak baju makanan, maka hukum baju makanan mana boleh. Pulang dia minta semacam obat-obatan untuk gedanya lebih kuat. Yang sama dengan tak perlu draw dia. Pada tabiatnya yang kuat dia. Dia lemah dia rebah berkali lebih lemah daripada awak. Tunggu. Berarti kalau tidurnya minum obat gimana tu? Obat tidur gitu. Obat tidur. Iya, sebenarnya walaupun memang dibolehkan, artinya untuk terpengaruh kita lebih cepat tidur, tapi itu kurang baik. Ya. Secara hukumnya kalau memang sudah kebiasaan seperti itu malah membawa kepada haram hukumnya. Mungkin orang ada sebagian yang kayak ada penyakit insomnia gitu kan. Karena normally. Ya, berarti itu sudah penyakit. Kalau udah penyakit memang minum obat tidak masalah. Karena penyakitnya kan, karena merasa itu satu penyakit, maka kita minum obat tidak masalah. Kaum darat. Memang sudah dibutuhkan oleh badan kita untuk minum obat supaya kita sembuh daripada. Ketika kita sudah sembuh, jangan lagi pakai. Itulah maksudnya pada pikirannya dia pakai sampai nggak boleh. Yang boleh hanya sekedar kita hajat sebagai obat kita pergunakan untuk bisa kita tidur karena kita dalam keadaan kurang sehat. Tapi kalau kita jadikan obat itu pada waktu normalnya sebagai alat sebagai pengaruh untuk kita bisa tidur, itu salah. Dan membawa kita kepada haram. Kan tungku nyom itu kan. Nah tungku rungina kan tengah muhid kan. Ya. Gepurna ni maya bum tu.
Ngakiban nandu tha kok ya. Untuk belajar, untuk mengajar dan itu kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dia baca Al-Quran, tapi dia tetap niatnya kepada zikir dan niatnya adalah untuk mengajar anak-anak itu boleh. Nah, bagi seorang perempuan bila dia itu seorang pengajar, adapun guru Al-Quran, ketika dalam keadaan kurang sehat ataupun dalam berhalangan dia mengajar, tapi niatnya adalah untuk zikir. Itu walaupun memang tidak ada dijadikan oleh ulama itu ayat zikir, ayat-ayat untuk zikir, tapi boleh untuk dia baca karena tujuan untuk mengajar anak-anak dibolehkan. Malah bagi anak-anak pun yang sudah umurnya balik tapi masih belajar Al-Quran, maka dia dalam keadaan tidak suci daripada hadas kecil, boleh untuk mengangkatkan Al-Quran dan memberikan kepada gurunya untuk diajari Al-Quran. Padahal kalau normalnya nggak boleh, kita nggak boleh mengangkat Al-Quran, membalik daunnya Al-Quran, itu tidak boleh bagi orang yang tidak punya wudu. Masuk dalam masjid aja nggak boleh. Iya, betul. Ya tadi saya sholat kan, habis pas kan sholatnya tempat umum dulu. Iya. Nah habis itu pas dia jadi imam, saya nggak dengar dia baca Bismillah kan. Bismillah. 2 kali kayak gitu. Iya. Saya nggak dengar dia baca pas mula Al-Fatihah itu Bismillah. Habis itu saya langsung memisahkan diri itu nggak apa-apa. Boleh, kalau memang kita yakin. Tapi gini, kalau memang gara-gara dia nggak baca Bismillah, kemudian kita pisahkan diri, tetap kita dosa sholatnya. Karena yang kita ragukan kan daripada bacaannya tadi, takutnya dia nggak baca Bismillah. Nah, dari bacaan makhrajnya juga nggak ada semua tuh. Baca Ya. juga ngaur-ngaur gitu. Tapi yakin kalau dia itu memang nggak baca Bismillah, bukan karena disir, bukan? Baca Al-Fatihah, membaca suratnya juga nggak baca Bismillah dia. Ya. Ya takbirnya kita mengikuti dia sah, nggak ada pertama. Cuma kita ketika kita melihat sesuatu mencederakan sholat, tidak membacakan Bismillah, maka langsung kita parah, memang begitu. Keluar Keluar daripada mengikuti imam. Kita sempurnakan sendiri.